Bapinang Hilir Laut juga. Kampung halaman ulun di Desa Bantian. Namun ulun ganal di Sampit. Ulun dibesarkan di Sampit. Orang tua ulun dari Katingan Tengah dan Katingan Hilir. Tumbang Sambak, Desa Bakayan, dan mama ulun dari Mendawai, Katingan Hilir, di Teluk 10 tepatnya. Nah, jadi berkisah sedikit berselangnya perjalanan waktu orang tua masuk ke wilayah Mentaya, Muara, masuk ke Sungai Bantian waktu itu zaman Bahari. Nah, disitulah ulun lahir dan ulun dibawa ke Sampit, diganalkan di Sampit. Ulun bangga dengan desa kita. Ulun bangga ulun anak desa. Ulun bangga dengan desa ulun Bantian. Ulun bangga dengan desa kita semua yang ada di Bapinang Hilir Laut ini, termasuk di Babira. Semuanya adalah saudara bagi saya, ya, terutama di daerah selatan ini Bapinang Hilir Laut, semuanya saudara bagi saya. Dan saya pada hari ini sangat bangga, sangat berterima kasih sekali sudah disambut dengan begitu luar biasa yang saya anggap berlebihan buat kami. Nah, jadi begini, sedikit saya sampaikan kepada rekan-rekan, saudara-saudara yang mungkin remaja, bapak-bapak juga. Batamat adalah Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak. Nah, jadi Batamat itu kepanjangannya Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak. Nah, jadi kami tetap membuka pendaftaran bagi bapak-bapak atau ibu-ibu juga bisa, remaja maupun yang tua yang bergabung di Batamat. Silahkan, kami sangat bangga karena kami masih kekurangan pasukan, ya. Batamat ini dianggap pasukan. Batamat adalah sub Dewan Adat Dayak, bagian pada Dewan Adat Dayak DAD. Tugas dan fungsi Batamat. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mohon saya jelaskan sedikit biar tahu semua. Tugas dan fungsi Batamat adalah yang pertama, mengawal perjuangan masyarakat adat dalam mempertahankan hak-haknya. Masyarakat adat adalah ya kita semua ini. Siapapun yang ada di Kota Waringin Timur ini, ya, suku apapun, kalau memang sudah berdomisili jelas di Kotim ini, itu sudah ditanggap masyarakat adat kita. Nah, jadi siapapun yang kesulitan dengan permasalahan-permasalahan, silahkan meminta kepada Batamat untuk dibantu memperjuangkan hak-haknya. Itu kalau memang benar hak-haknya, ya. Kalau salah ya salah juga, kita akan bisa membantu. Nah, yang kedua, fungsi dan tugas Batamat ini adalah mengawal kerja Majelis Adat Dayak Nasional, yaitu MADN, mengawal tugas Dewan Adat Dayak, yaitu DAD, mengawal tugas Damang Kepala Adat beserta mantir-mantirnya dalam menegakkan hukum adat, mengawal dan mengamankan putusan-putusan adat yang dilaksanakan oleh Damang maupun mantir adat. Nah, jadi seandainya ada permasalahan yang dilaporkan kepada Damang maupun mantir, yang keputusan-keputusan Damang maupun mantir tersebut diabaikan oleh seseorang, maka Batamat yang mengamankan dan mengawali putusan tersebut. Maka Batamat yang akan eksekusi di lapangan atas permintaan Damang dan mantir. Karena 3-4 ini tidak bisa terpisahkan. Majelis Adat Dayak Nasional MADN, Dewan Adat Dayak DAD, Damang Kepala Adat, mantir, dan Batamat ini tidak terpisahkan.
selalu bersinergi jadi satu, bahu membahu mempertahankan hak-hak masyarakat adat, bahu membahu mempertahankan kearifan lokal, kebiasaan-kebiasaan kita orang adat. Nah, jadi yang kelanjutannya Batamat ini tugas dan fungsinya lagi adalah ikut serta bersama pihak keamanan yaitu kepolisian maupun TNI dalam mengamankan wilayahnya. Nah, jadi bersama-sama TNI maupun kepolisian mengamankan wilayah kita, ikut bersama membantu, dan juga membantu pihak pemerintah daerah. Misalnya kalau di desa membantu pemerintahan desa, di kecamatan membantu pemerintahan kecamatan, seperti itu. Jadi mohon kepada bapak-bapak, mungkin di sini ada ketua RT, ketua RW atau kades atau lurah atau ya mantir damang juga dan semuanya, jangan segan-segan meminta bantuan kepada Batamat saat memang dibutuhkan. Misalnya di dalam pengamanan suatu permasalahan, ada perselisihan ya, atau acara apapun yang fungsinya bisa terjadi gangguan keamanan, silahkan meminta kepada Batamat setempat, yaitu misalnya khususnya Babira, mintalah kepada Kepala Batamat Babira untuk dikawal. Jadi Batamat itu tugas dan fungsinya multifungsi, Pak. Jadi siap ikut dalam pengamanan apa saja. Seperti kami di Sampit juga seperti itu. Kami bersinergi dengan TNI dan Polri di Sampit, dengan pemerintah daerah di Sampit, dengan damang kepala adat di kecamatan, maupun mantir-mantir maupun ketua DAD, kami bersinergi, saling bantu-membantu dalam menangani kasus-kasus permasalahan masyarakat adat kita. Alhamdulillah sampai pada saat ini semuanya berjalan lancar. Ya. Jadi di wilayah kita ada dua hukum positif, yaitu hukum kepolisian, hukum nasional maksudnya, nah, dan hukum adat. Kedua ini saling bergandengan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, adik-adik, jangan ragu bergabung di Batamat. Jangan ragu tentang hukum-hukum adat kita. Hukum adat kita berlaku sudah sejak lama, Pak. Diakui, apalagi di Sampit dan arah ke hulu, hukum adat kental. Di Sampit saja hukum adat berlaku, apalagi di desa-desa seperti ini. Sebenarnya sangat berlaku dan sangat kental hukum adat. Di Sampit saja kota kan berlaku sekali hukum adat. Setiap permasalahan masyarakat, sengketa lahan dan lain-lain, perkelahian maupun pelecehan-pelecehan, itu alhamdulillah masyarakat selalu percaya kepada kami DAD, Damang, Mantir, dan Batamat untuk menanganinya. Nah, dan kepolisian juga membantu, menolong, mensupport, mendukung, membackup. Alhamdulillah. Nah, itu sekilas yang saya sampaikan. Nah, dan Batamat ini diakui dan dilindungi perda, Pak. Kita ada peraturan daerah Kotim yang sudah diakui, ya, Perda 6 nomor tahun 2012 tentang kelembagaan adat Dayak. Jadi jangan ragu, kita ada perda kita. Nah, satu lagi yang sangat penting, kami membawa senjata saat bertugas, saat kegiatan. Biasanya kami bila kegiatan pengamanan itu membawa mandau. Nah, kalau hal-hal yang seperti ini, acara ini cukup kami membawa ini nama duhung. Duhung ini semacam sangkur. Kalau di TNI maupun ya di kepolisian itu sangkur, anggapnya sangkur. Ini kan duhung, ini senjata adat kita, Pak. Nah, kalau kita pengamanan di lahan, baru kita memakai mandau. Itu kita tidak abal-abal, kita ada perdanya. Ya, kita semua tertuang di dalam perda, jadi
senjata yang diperbolehkan yang dibawa oleh Batamat adalah mandau, duhung, sumpit, tombak, telawang. Itu sudah ada tertuang di dalam perda kita. Itu sudah diakui dan dilindungi. Makanya Batamat kemanapun membawa senjata ini, pusaka kita ini, dari pihak keamanan kepolisian itu tidak dipermasalahkan. Kenapa? Kita ada peraturannya, ya, peraturan yang sudah resmi. Dan kita bukan ormas. Batamat adalah lembaga adat. Sama dengan Dewan Adat Dayak, Dade itu lembaga adat, Damang juga lembaga adat, Mantir juga. Nah, sama dengan Batamat, bukan ormas. Kalau sekarang ini kan banyak ormas, ya, banyak ormas masyarakat, ormas Dayak banyak sekali. Semuanya tujuannya baik, Pak. Semacam TBBR, ya, Gerdayak, Pordayak, Laung Telawang, ya, Mandau Telawang. Nah, itu semuanya ormas, cuma tujuannya sama. Kalau Batamat lembaga, cuma tujuannya sama, membela hak-hak masyarakat semua. Ya, tujuannya baik semua. Itu. Kira-kira demikian gambaran dari saya. Nanti kita bisa lanjutkan ini. Mohon maaf ini menyita waktu untuk menahan hiburan sedikit lah. Kira-kira demikian. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, Bacuramin, Kasaruga, Besengat dari Batak. Terima kasih.